Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih dimungkinkan untuk boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online sekalipun. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh ucapan syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kehidupan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama iman kami dikuatkan, diteguhkan dari mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari Roh Kudus beracara sampai akhirnya ibadah ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur bersama orang percaya siap diberkati Tuhan mengatakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, di tengah situasi dan kondisi yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini seperti yang kita alami saat ini, kita membutuhkan peranan satu sama lain. Sesama kita satu dengan yang lain perlu saling memberikan support, dukungan, semangat, dan kerjasama yang ekstra. Dan tema yang diangkat oleh Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar pada saat ini sangat tepat dan menjawab kebutuhan banyak orang. Keep your spirit high. Miliki semangat yang tinggi. Luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Di tengah-tengah situasi seperti saat ini, Bapak, Ibu, saudara sekalian dan saya diminta untuk supaya kita tidak menjadi orang-orang yang parno, orang-orang yang takut, orang-orang yang dihantui oleh rasa khawatir. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7-11 mengatakan demikian, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Oh, luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam menghadapi situasi yang sulit semacam begini, jemaat Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar sudah langsung mempraktekkan tema ini, di mana pada waktu hari Minggu yang lalu tanggal 10 Januari 2021 seluruh jemaat bersama dengan 3 pilar, yaitu para penatua, para majelis, para hamba-hamba Tuhan memilih untuk membangun suatu kolaborasi, membangun suatu kebersamaan, bersatu hati, berdoa dan saling memberikan support kepada mereka yang tengah menderita COVID-19, dan khususnya juga untuk Bapak Pendeta Benianto Sugiono yang saat ini masih berbaring di rumah sakit, dan juga untuk seluruh keluarganya. Percaya mujizat masih ada.
Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, doa-doa yang dinaikkan minggu yang lalu mendatangkan kuasa yang luar biasa. Dan saya mendengar terakhir bahwa ibu mertua sudah semakin sehat dan beberapa saat akan kembali ke rumah, dan juga demikian untuk Ibu Gembala dan juga Saudara Karel juga boleh semakin membaik. Dan kami percaya, kita semua percaya bahwa Bapak Gembala, Bapak Pendeta Benianto Sugiono juga akan segera pulih kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan subtema hari ini yang kita angkat adalah add some more. Tambahkan lagi. Apa yang perlu ditambahkan Bapak Ibu saudara sekalian? Mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasalnya yang kelima, 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 8. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 8 mengatakan demikian. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, puji Tuhan, luar biasa ayat-ayat yang baru kita baca. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, luar biasa sekali. Pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana apa yang harus ditambahkan ke dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, dikatakan bahwa justru karena itu. Justru karena apa Bapak Ibu saudara? Justru karena Bapak, Ibu, saudara dan saya sudah dipanggil dan dipilih Allah menjadi anak-anaknya sebagai milik kepunyaannya sendiri. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, iman yang bagaimana Bapak, Ibu, saudara? Iman yang bukan melompat ke dalam gelap, asal percaya saja. Orang-orang Pantekostal lama katakan asal percaya saja semuanya pasti jadi. Betul Bapak Ibu saudara. Tetapi iman yang model bagaimana Bapak Ibu saudara? Banyak orang berkata bahwa saya beriman. Bapak Ibu saudara, iman yang bagaimana yang Tuhan maksudkan? Iman yang hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus saja. Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini ketika kita berkumpul bersama-sama, kita beriman Yesus ada. Amin. Bapak Ibu saudara, segala sesuatu yang kita lakukan haruslah terukur. Bapak Ibu saudara, haruslah terukur dan terarah. Bukan sembarangan iman Bapak Ibu saudara sekalian. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya visi misi Allah bagi keselamatan umat manusia di muka bumi ini boleh tercapai melalui apa? Melalui iman Bapak Ibu saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mau renungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Justru karena Allah sudah panggil Bapak, Ibu, saudara dan saya menjadi umat kepunyaannya sendiri. Supaya Bapak, Ibu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Kita yang dulunya bukan umat kepunyaannya dijadikan umat kepunyaannya. Dulu kita ada dalam kerajaan kegelapan dipindahkan kepada kerajaan terang. Luar biasa. Supaya apa Bapak, Ibu, saudara? Supaya hidup kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk
memberitakan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian kepada mereka semua yang belum mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan supaya jangan ada seorang pun yang binasa, supaya semua orang berbalik dan bertobat dari jalan-jalannya yang keliru. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara, firman Tuhan katakan justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Bapak Ibu saudara sekalian, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu iman harus disertai dengan perbuatan baik. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Iman harus ditambahkan kepada apa? Kebajikan. Iman harus disertai dengan perbuatan baik. Itulah yang disebut kebajikan. Kebajikan adalah nilai-nilai hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nilai-nilai hidup sebagai anak-anak Tuhan harus diwujud nyatakan. Dari iman harus ditambahkan kepada kebajikan. Daripada kebajikan harus ditambahkan pengetahuan. Tadi saya katakan bahwa iman itu harus disertai dengan satu target yang terarah dan terukur. Harus ada pengetahuan. Harus kita mempunyai dan memahami dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dikerjakan di akhir zaman ini. Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah-tengah masa lockdown semacam begini, kita perlu menambah pengetahuan. Bapak Ibu saudara, saya percaya ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di tengah-tengah masa lockdown semacam begini, kita harus tinggal di rumah. PSBB kembali diterapkan dari mulai tanggal 11 yang lalu sampai nanti tanggal 25. Dan masa-masa yang ada seperti begitu, mari kita mau pergunakan untuk supaya pengetahuan kita akan Tuhan boleh kita tingkatkan. Kita harus mengetahui dan memahami kehendak Tuhan untuk dikerjakan. Dari iman ditambahkan dengan perbuatan baik yang Tuhan sudah persiapkan. Supaya nilai-nilai hidup sebagai anak-anak Tuhan ini ada di dalam diri setiap orang percaya. Dari kebajikan harus ditambahkan kepada pengetahuan. Dari pengetahuan harus ditambahkan kepada penguasaan diri. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah masa pandemi ini berapa banyak orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Betul Bapak Ibu sekalian, ketika manusia lepas kendali, maka banyak manusia termasuk orang-orang percaya dapat melakukan apa saja yang dia inginkan, bukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya iman harus ditambahkan kebajikan, ditambahkan pengetahuan, ditambahkan lagi dengan penguasaan diri. Kita harus dapat menguasai diri kita, menguasai emosi kita, menguasai perkataan kita, menguasai tindak tanduk kita. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita boleh tetap boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dari penguasaan diri harus ditambahkan apa Bapak Ibu? Ditambahkan dengan yang namanya ketekunan. Untuk melaksanakan kehendak Tuhan kita harus tekun Bapak Ibu saudara sekalian. Biasanya kita kurang tekun. Ketekunan bicara tentang apa Bapak Ibu saudara? Ketekunan berbicara tentang kesetiaan dan konsistensi. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tetap setia ketika ujian pencobaan datang. Berapa banyak di antara anak Tuhan yang sampai hari ini memiliki kesetiaan dan konsistensi dalam pengiringan kepada Tuhan. Oh, sangat sedikit sekali Bapak Ibu saudara sekalian. Itu sebabnya ketika
Tuhan izinkan situasi ini terjadi, itu supaya menguji iman kita semua, supaya kita memiliki yang namanya ketekunan. Daripada ketekunan dikatakan harus ditambahkan kepada kesalehan. Bapak Ibu saudara sekalian, bicara tentang kesalehan, kita bicara tentang karakter ilahi, karakter Kristus. Iman itu harus diwujud nyatakan supaya kita melalui kehidupan orang-orang percaya kita dapat menampilkan karakter Kristus. Bukan kesalehan yang palsu, tetapi kita dapat menyatakan kepada dunia, kita dapat bertindak dengan ketulusan hati, keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Itu semua merupakan dari yang namanya buah roh Bapak Ibu. Dan iman ditambahkan kepada kebajikan, dari kebajikan ditambahkan kepada pengetahuan, daripada pengetahuan ditambahkan kepada penguasaan diri, dari penguasaan diri ditambahkan ketekunan, dari ketekunan ditambahkan lagi kesalehan, dari kesalehan maka Bapak Ibu saudara sekalian dapat melakukan apa yang namanya kasih akan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, karena bertambahnya kedurhakaan, firman Tuhan mengatakan bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di daripada akhir zaman ini banyak orang-orang Kristen yang kehilangan kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini kembali diperdengarkan akan kebenaran firman Tuhan, bahwa imanmu itu harus bilang kepada Tuhan, Tuhan tambahkan lagi. Tambahkan apa? Tambahkan supaya aku dapat melakukan kebajikan. Tambahkan apa lagi Bapak Ibu? Tambahkan supaya aku boleh mengetahui kehendak Allah untuk dilakukan di akhir zaman ini. Ditambahkan apa lagi? Tambahkan lagi supaya aku dapat menguasai diri. Tambahkan apa lagi? Tambahkan supaya aku boleh tekun dalam mengiring kepada Tuhan Yesus. Tetap setia, tetap mempunyai konsistensi di dalam pengiringan kepada Tuhan. Dan daripada ketekunan tambahkan lagi kesalehan, maka Bapak Ibu saudara akan dimampukan untuk boleh apa? Mengasihi saudara-saudara. Oh Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa pengujian itu, pemurnian itu dimulai dari mana dulu Bapak Ibu? Bukan dari dunia. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, kita sudah tahu kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tetapi masalahnya saat ini adalah bagaimana kita di antara sesama jemaat Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Allah, kita boleh saling menjaga satu dengan yang lain, boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara, kalau kita mempunyai iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus, kalau kita boleh menerapkan apa yang Tuhan ajarkan, perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan, kalau kita mengetahui kehendak Allah untuk dikerjakan di akhir zaman ini, kalau kita dapat menguasai diri, kalau kita dapat bertekun sampai akhirnya, kalau kita dapat menerapkan karakter ilahi, karakter Kristus dalam kehidupan kita, maka kasih itu kita dapat terapkan kepada saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara seiman dahulu. Baru kalau kita dapat menerapkan kasih di dalam saudara-saudara seiman, baru kita dapat menjadi gereja yang kuat. Gereja yang berdampak, gereja yang bersemangat untuk apa? Untuk boleh membawa orang-orang datang kepada Yesus, supaya kita boleh mempunyai hati seperti hatinya Tuhan Yesus, hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang saat ini menuju kepada kebinasaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang boleh ditambahkan dalam iman kita? Iman itu harus kita pelihara.
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sedang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bilang kepada Tuhan, Tuhan tambahkan kepada kami iman. Supaya firman Tuhan katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah, tercampaklah ke laut. Dan hal itu akan terjadi. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, sesulit apapun juga, percaya kebenaran firman Tuhan. Dengan iman akan kuhadapi semua. Dengan iman akan kuhadapi semuanya. Gunung-gunung percobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan imanku semua akan berlalu. Yang percaya katakan amin. Dan ketika iman itu kita implementasikan dalam kehidupan kita, ditambahkan supaya kita dapat melakukan kebajikan, perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah persiapkan. Dan ketika kebajikan itu ditambahkan lagi dengan pengetahuan bagaimana kita dapat melakukan kehendak Allah. Dan ketika pengetahuan itu ditambahkan lagi dengan penguasaan diri, kita tidak terkontaminasi dengan keadaan situasi di luar sana, tetapi kita boleh fokus mata kita kepada Tuhan. Dan ketika kita diberikan yang namanya ketekunan, kesetiaan, konsisten dalam pengenalan pada Tuhan, maka kita dapat memiliki yang namanya hidup yang saleh. Hidup Kristus ada dalam kehidupan kita, dan kita dapat mempraktekkan kasih kepada saudara-saudara. Yang pertama-tama, gak usah jauh-jauh, dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Mari kita saling memperhatikan, memberikan semangat. Dikatakan tadi, keep your spirit high. Miliki semangat yang tinggi. Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar, walaupun kita sedang menghadapi ujian, pencobaan yang terjadi, Bapak Gembala dan keluarga harus terpapar COVID-19 sekalipun juga, tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah. Yang percaya katakan amin. Demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin hari ini Bapak Ibu saudara sekalian menghadapi masalah-masalah, mungkin bukan COVID, mungkin masalah ekonomi, mungkin hubungan antar keluarga di dalam keluargamu kurang harmonis, mungkin kita baru saja ada anggota keluarga kita yang di PHK, mungkin kita harus berpisah dengan kekasih-kekasih kita yang harus pulang lebih dahulu menghadap Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan katakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau supaya Bapak Ibu saudara tetap memiliki iman. Iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang dapat memindahkan gunung, iman yang berkemenangan luar biasa. Dan supaya Bapak Ibu saudara sekalian dapat mengimplementasikan, dapat mempraktekkan kasih agape, kasih terhadap saudara-saudara seiman, dan juga kasih kepada semua orang. Saya boleh saksikan di sini bahwa di tengah-tengah masa pandemi yang terjadi semenjak bulan Maret tahun 2020, saya percaya ada rencana Tuhan yang besar. Justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna bekerja. Kami gereja-gereja Tuhan di kota Bandung, di setiap kecamatan juga, dan di mana gereja kami berada, kami berkumpul bersama-sama. Kalau saya boleh katakan, kalau tidak ada pandemi, tidak mungkin kita dapat berkumpul. Kita berkumpul baik melalui Zoom, melalui kesempatan yang dapat kita lakukan, dan kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar kita, di luar akal kita. Dan itu semua dapat terlaksana. Gereja-gereja mulai bersatu, boleh merendahkan diri, dapat menerima satu dengan yang lainnya. Dan itu menjadi kesaksian bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Kami di Kecamatan Astana Anyar menjalar ke Kecamatan Cicendo, menjalar lagi ke Kecamatan Sukajadi, dan kami sudah sempat juga bicara dengan Bapak Gembala di sini,
Bapak Pendeta Benianto, untuk di Kecamatan Lengkong juga boleh terjadi paguyupan gereja. Demikian juga di kecamatan-kecamatan yang lain untuk melakukan apa? Untuk melakukan kebajikan. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan banyak pekerjaan besar dan penting yang Tuhan sudah siapkan supaya gereja Tuhan boleh dipakai di akhir zaman ini menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Bapak Ibu saudara mau saling mendoakan? Mari kita mau saling doakan satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang terakhir dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-8 mengatakan, 2 Petrus 1 ayat yang ke-8, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Wow, luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan di sini, sebab apabila semuanya itu ada padamu, yaitu apa? Iman yang ditambahkan kepada kebajikan, naik satu tangga. Dari kebajikan naik satu tangga lagi supaya kita boleh memiliki pengetahuan. Naik satu tangga lagi supaya kita boleh menguasai diri. Naik satu tangga lagi supaya kita semakin tekun, setia. Dan naik satu tangga lagi supaya kita boleh memiliki karakter ilahi, kesalehan. Orang-orang akan melihat hidup orang Kristen, oh beda dengan hidup orang dunia. Ada hidup yang memancarkan karakter Kristus. Dari kesalehan, kasih itu dirasakan untuk saudara-saudara seiman terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kasih kepada semua orang. Di mana Tuhan tempatkan kita, di marketplace, di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Sebab firman Tuhan katakan, sebab apabila itu semua ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Bapak Ibu saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang bersemangat, mempunyai semangat yang tinggi. Dan pada pagi hari ini dalam ibadah ini, mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Tambah satu langkah, satu langkah, satu langkah. Ini merupakan kesempatan di mana Bapak Ibu saudara akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat yang luar biasa bagi keselamatan umat manusia di muka bumi. Sehingga amanat agungnya Tuhan Yesus itu boleh kita laksanakan justru di tengah-tengah masa yang sulit semacam begini. Bapak Ibu saya percaya, saya sangat percaya, saya sangat optimis apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya dan amin, terjadi. Dan kita boleh melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu dia yang akan memampukan kita melakukan apa yang dia ingin supaya umatnya lakukan di akhir zaman ini. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus mau pakai Bapak Ibu saudara menjadi alat yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Tetapi hamba-Mu percaya kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Kuasa Roh Kudus akan memampukan kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh hidup dalam kebenaran firman. Dan biar dengan kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, kami juga boleh bersepakat, berdoa dan minta kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, seperti murid-murid Tuhan minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan tambahkan kami iman. Maka pada pagi hari ini, dalam ibadah ini, walaupun kami melakukan ibadah secara online di tempat masing-masing, kami mau minta dalam nama Yesus supaya iman kami kepada Tuhan Yesus ada iman yang sungguh-sungguh murni, iman yang mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau berdoa, tambahkan
kepada iman kami ini kebajikan, supaya kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan karena kami kuat hebat, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami, yang memampukan kami. Tambahkan kepada kami juga iman kami pengetahuan, supaya kami boleh mengerti, memahami kehendak Tuhan untuk dikerjakan di akhir zaman ini. Dan supaya dari iman kami ditambahkan juga supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang dapat menguasai diri di tengah-tengah masa yang sulit ini ya Tuhan. Supaya kami boleh tetap mempunyai penguasaan diri yang adalah buah Roh itu sendiri. Dan kemudian supaya kami memiliki ketekunan, memiliki kesetiaan dan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dan kami boleh konsisten di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Demikian juga kami boleh memiliki hidup yang saleh, hidup Kristus ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain dalam keluarga, dalam gerejamu, dan demikian juga kami dapat mengasihi banyak-banyak orang yang belum mengenal Tuhan, agar mereka dapat disentuh hatinya. Oleh sebab itu pada pagi hari kami doa dalam nama Yesus, siapapun juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biar Tuhan jamah hatinya, jamah oleh Roh Kudus, jamah dalam nama Yesus. Percaya malam pada pagi hari ini ada mujizat Tuhan terjadi, ada perubahan ajaib terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya, juga khususnya untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar, juga di mana mereka berada. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di antara mereka punya masalah, kami percaya Tuhan tetap setia pada janjimu. Dan kami percaya mereka akan dapatkan jalan keluar tepat pada waktumu. Dalam nama Yesus Kristus, ada mujizat terjadi. Dan secara khusus kami doa untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Benianto Sugiono. Kami doakan dari tempat ini secara online sekalipun, kami percaya tangan Tuhan yang berlubang paku dikedangkan, ditumpangkan atas hambamu ini dalam nama Yesus. Engkau tahu dia adalah hambamu, dan masih ada mujizat untuk Bapak Pendeta Benianto Sugiono dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga dia boleh kembali berkumpul dengan keluarga, istri, Ibu Melani juga Tuhan jamah, Karel juga Tuhan jamah, untuk ibu mertuanya juga dari Pak Benianto Tuhan jamah dalam nama Yesus. Keluarga ini dipulihkan, disembuhkan, dan mereka boleh menyaksikan bahwa Tuhan Yesus luar biasa ajaib. Jemaat-jemaat Tuhan juga yang mungkin sakit di tempat mereka masing-masing, sakit di sedang isolasi mandiri, ataupun apapun juga sakit penyakit mereka, kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Dan dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Berkati gerejamu, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar, dengan seluruh tim pengembalaan, seluruh 3 pilar, yaitu penatua, majelis, dan hamba-hamba Tuhan, dipakai dengan kesehatian untuk boleh mengembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Dan kami percaya Tuhan dipermuliakan dalam jemaatmu di tempat ini. Puji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur bersama orang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya setiap kita mempersiapkan diri memasuki pekan yang baru, dan kita mau menjalaninya hari demi hari di dalam ketaatan dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, dan siap menunaikan tugas sebagai saksi Tuhan untuk menyatakan berkat dimanapun kita berada. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai di setiap langkah kehidupan kita. Saat ini arahkanlah hatimu dan tadakanlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang sumbernya datang dari Allah Bapa kita di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
di mana Ia akan setia menyertai di setiap langkah kehidupanmu, mulai daripada hari ini bahkan sampai selamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kita mengasihi Tuhan bersama berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.